Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fauziah dari Fakultas Studi Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uniskam Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang blended learning. Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa itu blended learning? Nah, sebelum kita memulai masuk pelajaran, lebih baik kita memulai pembelajaran dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pengertian blended learning. Pengertian blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Istilah blended sendiri berarti bahwa pembelajaran tradisional didukung dengan format elektronik. Program blended learning menggunakan berbagai bentuk e-learning. Mungkin digabungkan dengan pelatihan yang terpusat pada instruktur dan format langsung lainnya. Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukan komputer, walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi. Terjadinya pembelajaran awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pembelajar. Setelah ditemukan mesin cetak, maka peserta didik memanfaatkan media cetak. Mengapa harus blended learning? Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. Pada pola pembelajaran bermedia ICT ini, pembelajar dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan minatnya sendiri, sehingga belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, semangat, menarik perhatian, dan sebagainya. Penggunaan ICT secara umum juga akan menguntungkan masyarakat luas karena informasi akan dengan mudah disebarkan dan dinikmati oleh masyarakat. ICT akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Jika ICT itu dirancang dan digunakan secara baik bagi kegiatan pendidikan, tanpa adanya desain yang baik, ICT tidak akan memberikan manfaat yang optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi penghambat atau malah masalah bagi kegiatan pendidikan itu sendiri. Karakteristik blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting, pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Tujuan dari blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang pengajar atau
maupun instruktur, sangat mungkin blended learning ini dapat membantu Anda agar para peserta didik dapat belajar secara maksimal serta bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.